Batu kan nggak ada yang makan juga hewan. Atau besi. Besi kan juga nggak ada yang makan. Bisa dipakai Mas Putut. Bisa, misalkan. Bisa kan? Ya, ada belalang. Tempel. Pesawat batu. Erat gebuk gitu. Halo, ketemu lagi dengan saya Putut ya, Kepala Suku Mojo. Dan sore ini kami Kru Mojo bertamu di Dalem Kapitian. Dalem Kapitian. Sowan kepada seorang akademisi UGM, seorang peneliti pertanian, seorang pendamping banyak petani di Indonesia, Mas Agus Afianto. Sugeng dalu, Mas Agus. Kok sugeng dalu? Sugeng sonten. Mas Agus Afianto. Sonten. Jadi pertama ralat Mas Putut ya. Kalau Agus itu depannya harus Pak. Jadi Pak Agus. Kalau Mas itu sambungannya harus Picus. Mas Picus. Nah, kalau gitu. Kak Fian. Nah, jadi tinggal yang mana? Kalau Pak Mas Agus nggak bisa. Pak Agus. Nah, Pak Agus. Pak Agus Afianto ini dikenal dengan nama Prof Picus. Kapan sih Prof dipanggil Prof gitu? Sebenarnya bukan Prof ya. Plesetannya Prof, karena saya sendiri hanya master. Ya, tahu lah kalau itu. Kemudian, belum profesor lah. Belum profesor. Kemudian awalnya Mas Agus Prasetyo. Mas Agus Prasetyo, yo terserah tau, saya pengen manggil Prof. Gitu. Saya pengen manggil Prof. Apa namanya? Yang penting kan tidak Prof. Kalau Prof itu profesor. Kalau Prof itu kan provokator katanya. Provokator. Apa namanya, untuk berkebun dan sebagainya. Jadi awalnya Mas Agus Prasetyo yang sekarang dia megang Coffee Lab yang di Yoro. Ya. Prof dulu kok bisa jadi dosen UGM? Jadi dosen UGM. Itu lewat jalur apa? Lewat jalur keberuntungan. Jadi lewat jalur keberuntungan, saya begitu lulus, sebelumnya kenal dosen senior gitu, pas saya jualan koran. Ya sebenarnya sakit ya, jualan koran ngelihat orang lain kuliah enak gitu kan. Masa pernah jualan koran? Saya jualan koran di Rumah Sakit Sarjito, tapi nggak di luar. Saya mau masuk itu, Pak, saya jam 9 harus kuliah. Jadi kalau boleh saya masuk, Bapak saya kasih koran 1 gimana? Terus diperkenankan masuk. Nah, suatu saat ketemu dosen saya senior, Pak Sofyan Warsito. Dia manggil, koran, jarak agak jauh. Koran, kan saya malu, saya diam aja. Nah, beliau itu kan, mohon maaf, orangnya baik hati tapi mulutnya agak begitu. Oh, tukang koran goblok, dipanggil diam aja gitu. Akhirnya saya dekat, lu kok kamu? Zaman itu Kompas masih harga 800 rupiah. Saya dikasih uang 5.000, nggak usah kembali, besok ketemu saya. Nah, mulai itu kemudian saya disuruh ngetik, saya harus berbohong sama dia. Sebenarnya saya nggak bisa ngetik, saat itu Windows baru rilis, Windows 31. Saya nggak bisa ngetik, nggak punya komputer, nggak bisa kursus. Terus mulai saat itu bantu beliau ngetik, tidak lagi jualan koran. Kemudian dibimbing penelitian, kemudian saya ditawarin jadi dosen. Saya tolak. Saya tolak. Pada saat itu saya juga dimaki-maki, sombong, ditawarin jadi dosen nggak mau. Saya bilang, Pak, saya selama ini hanya tahu teori, saya belum ke lapangan. Kalau memang diperkenankan, saya pengen ke lapangan dulu. Akhirnya, beliau telepon salah satu perusahaan, kemudian
Saya diminta 2 tahun di perusahaan itu, tapi 2 tahun harus kembali. Nah, perusahaannya itu di mana? di Pekanbaru. Pekanbaru itu saya ingat banget tahun 97, pertama kali mungkin buka lahan gambut itu saya. 2007. Jadi itu dosa saya membuka gambut itu. Yang kemudian tahun 2017 saya harus menyelesaikan juga dengan fakultas mencegah kebakaran hutan menjadi salah satu model pencegahan kebakaran hutan di lahan gambut di Pulau Padang. Tahun 2017, 20 tahun kemudian saya diminta membayar untuk dosa saya yang saya lakukan dengan membuka kanal gambut itu. Apa itu? Iya, pertama kali yang buka kanal di Pekanbaru dulu saya, Surya Dumai. 20 tahun kemudian Tuhan baru memerintahkan saya untuk membayar dosa saya dengan bagaimana membuat lahan gambut di Pulau Padang itu, membuat model supaya tidak kebakar. 20 tahun kemudian. Nah, setelah itu, setelah 2 tahun dari Pekanbaru saya balik. Kemudian ada surat pelamar pegawai itu yang tanda tangan atas nama Wakil Dekan 2, bukan saya yang tanda tangan. Nah, kemudian saat itu dari 140 dosen. Calon dosen atau dosen? 140 dosen yang diterima di UGM. Di UGM ya, seluruh UGM. Saya termasuk salah satunya karena pada saat itu Pak Sofyan sempat marah-marah, jadi karena saya telat ya. Dia sempat marah-marah. Makanya lain kali kalau nyari dosen jangan nyari seperti nyari kuli gitu. Ditempelin lowongan dan sebagainya, dosen seniornya tidak diberitahu. Sehingga saya telat memberitahu dia marah-marah direktorat. Enggak tahu itu ceritanya gimana. Akhirnya masuk juga di situ. Jadi mungkin kalau diukur dengan IQ dan sebagainya, skill dan sebagainya dengan anak-anak sekarang, mungkin saya nggak masuk jadi dosen. Jadi, tapi sebetulnya Prof itu nilai akademisnya bagus nggak sih? Nggak bagus-bagus amat. Saya IP cuma 3,42 kalau nggak salah. Sombong. 3,42 itu di zamannya Prof itu tinggi. Karena dulu itu, anak sekarang kan IP-nya memang tinggi-tinggi ya, tapi zaman-zaman saya kuliah itu IP bisa 3,0 saja sudah tinggi. Kok bisa Prof kamu pinter gitu? Ya nggak pinter sebenarnya. Apa? Ya takdirnya begitu, sampean tanya-tanya urusan kayak begitu. Kalau pinter saya enggak, tapi saya pakai selempang 3. Oh, selempang 3. Apa tuh selempang 3? 1, lulusan tercepat fakultas. Kan lulusan gitu, terbaik fakultas, lulusan tercepat jurusan, dan lulusan terbaik jurusan. Selempang saya 3, tapi saya nggak pakai dasi, soalnya nggak punya dasi, nggak wisuda. Kamu lulusan terbaik? Terbaik saat itu ya. Kok bisa ya? Ya kalau ditanya kok bisa. Nggak, SMA memang udah pinter? SMA aku nggak pernah pinter. Saya tidak pernah pinter. Sombong meneh. Saya nggak pernah pinter. Tapi ranking 1. Enggak juga. Enggak, ranking 2. Saya ranking 25. Satu kelas ya. Satu kelas ranking 25. Tapi kemudian pada saat kelas 3 SMA, gara-gara kemudian saya dihina, dibilang, oh ternyata mau ranking selawe. Ternyata hanya ranking 25. Gitu. Oh iya, enggak apa-apa. Terus? Pada saat kemudian Eftanas saat itu, NEM nilai Eftanas murninya, ya matematika sih nggak banyak-banyak banget sih, nilainya cuma 9,75, nggak sampai 10. Lumayan salah satu. SMA Semarang kan? SMA 5. SMA 5 ya. Sedikit di bawah hanya SMA 3. Selisih dua bangunan sama SMA 3, SMA-nya Mbah Nyut itu. Iya. Yang terkenal Semarang itu SMA 3 SMA kan? 3 sama SMA 1. SMA 1, SMA 5 ya agak terkenal ya. Agak terkenal, tapi kalau saya sih terkenal. Lebih terkenal dari SMA-nya sih. Ya. Oke. Prof, sebelum dilanjutkan. Banyak isu nih. Kalau Presiden Jokowi itu sebetulnya bukan alumni Fakultas Kehutanan UGM. Sebagai akademisi dari sana, bisa memastikan nggak sebetulnya beliau ini lulusan Fakultas Kehutanan UGM nggak? Lulusan Fakultas Kehutanan UGM, dan alhamdulillah saya tahu pembimbing akademik beliau itu adalah Profesor Ahmad Sumitro. Profesor Ahmad Sumitro itu saat ini kebetulan ruangannya saya pakai. Jadi ruangannya saya pakai. Saya tahu beliau adalah guru saya. Yang guru tepatnya.
Kemudian untuk pembimbing skripsinya, jadi Pak Jokowi itu dibimbing oleh Insinyur Kasmujo ya. Kasmujo itu teknologi hasil hutan. Teknologi hasil hutan. Teknologi hasil hutan. Berarti firm ya teman-teman, Pak Jokowi itu yang kebetulan sekarang jadi Presiden ke-7 Republik Indonesia, alumnus dari Fakultas Kehutanan UGM, skripsinya ada, nomor induk mahasiswanya ada, pembimbing skripsinya jelas, dan beliau adalah anggota Silvagama. Silvagama. Itu mahasiswa pecinta alam kehutanan. Silva itu kan hutan ya. Oh, Silva itu hutan. Manut. Tapi yang jelas Silvagama ini salah satu organisasi mahasiswa yang sangat terkenal kalau di UGM karena banyak melakukan ekspedisi ya. Ekspedisi. Ya. Nah, tertarik dengan kamu kan orang kehutanan, Prof. Ngajar apa sih? Itu masalahnya. Loh. Jadi saya itu belum kok masalah. Jadi jangan-jangan kamu nggak ngajar? Saya ngajar. Skripsi saya di finansial. Jadi saya jurusan manajemen hutan. Skripsi saya di finansial dan ekonomi. Kemudian S2 saya lanjut ekonomi murni, ISP, UGM. Oh, S2-nya di ekonomi ya, Prof. Vicus ini bukan di kehutanan. Ambil konsentrasi di kebijakan publik, tapi majornya di ekonomi sumber daya. Dan saya sekarang mengajar ekonomi. Jadi kamu nggak mengajar kehutanan? Mengajar ekonomi kehutanan. Jadi kamu masih dosen ekonomi atau dosen kehutanan? Dosen kehutanan. Ngajarnya apa? Mengajar ekonomi. Loh, kehutanan. Loh. Yang jelas, Prof. Iya, saya dosen Fakultas Kehutanan. Saya mengajar ekonomi. Jadi dosen mana? Kehutanan. Loh. Karena ekonominya ekonomi kehutanan. Loh, begitu. Apa itu ekonomi kehutanan? Ya sebenarnya begini. Kalau ilmu ekonomi sendiri kan sebenarnya ya cabang dari ilmu sosial yang bla 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 bla. Oke. Yang kemudian dia mempelajari tentang konsumsi, produksi, distribusi dan sebagainya. Nah, cuma kan karakteristik sumber daya hutan ini kan unik. Dia berbeda dengan sumber daya yang lain. Jadi misalkan seperti gini, sumber daya hutan itu punya beberapa sifat yang tidak dimiliki oleh sumber daya alam yang lain. Yang pertama adalah long term production period. Jadi jangka waktu produksinya yang lama. Beda dengan padi. Kalau padi tanam 100 hari panen. Benar. Kalau kayu itu misalkan jati. Sekarang oke lah ada jati yang ditanam kemudian 15 tahun panen meskipun tapi jati di kampungku masih 80 tahun juga. 80 tahun dan sebagainya. Jadi long term production period. Satu. Kemudian yang kedua, dia itu dia punya, karena jangka waktu produksinya yang lama ini, dia punya ketidakpastian yang tinggi. Jadi apalagi untuk tanaman-tanaman yang satu jenis gitu ya, hama lah. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan biologis gitu, pertumbuhan dan sebagainya, ketidakpastiannya tinggi ketika jangka waktunya dia semakin panjang. Nah kemudian yang ketiga, ini yang cukup menarik. Jadi yang namanya kayu itu, dia merupakan pabrik tapi sekaligus produknya. Jadi sebenarnya yang kita panen itu kan kayu yang tumbuh saja. Betul. Tapi kan nggak mungkin kita ngelokopin gitu kan. Makanya harus ditebang. Lah iya. Nah, harus ditebang. Dia begitu kita panen sekaligus merusak produknya, merusak pabriknya. Ditebang kan, pabriknya ikutan rusak. Lah yo padi ya sama, Prof. Gimana? Lo padi kan mau ngambil bulirnya juga ditebang damennya. Tapi ingat sifat yang pertama, sampai jangan ngel dulu, long term production period. Itu. Okay. Anek padi diambil damennya, tanam lagi 3 bulan selesai lah itu. Nah, kemudian yang nomor 4, karena yang sifat-sifat yang demikian itu, dia flexibility satu arahnya itu sangat tinggi. Jadi artinya ketika dia sudah rusak, untuk mengembalikan dalam kondisi yang semula itu butuh jangka waktu yang demikian panjang. Nah, yang nomor 5 yang sering kali orang lupa, yang namanya sumber daya hutan itu dia punya
join produk. Orang taunya kan produk hasil hutan itu apa sih? Kayu, rotan, daging, buah dan sebagainya. Daging apa Mas? Nah, mungkin daging rusa dan sebagainya. Oh, itu dianggap sumber daya hutan. Sumber daya hutan. Rusa dari hutan bukan dari penangkaran ya. Iya. Cuma orang lupa ada produk-produk yang berupa ecological services, jasa lingkungan. Dia bagaimana dia mengatur tata air. Kalau nggak ada hutan, dia mengurangi energi kinetik air hujan, mengurangi kemudian erosi. Begitu erosi, dia akan mencegah misalkan pendangkalan waduk. Pendangkalan waduk tercegah, aliran listrik misalkan untuk PLTA itu lancar. Nah, yang kayak begitu kan nggak ada pasarnya, seringkali tidak dianggap. Jadi sebenarnya yang fungsi-fungsi seperti itu yang jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan hanya sekedar kayu. Tapi itu bisa dikuantifikasi, bisa Itu dinilai. bidang saya. Oh. Itu bidang saya. Jadi Berarti lumayan pinter ya? Angel loh itu. ya memang susah karena menilai sesuatu yang tidak ada pasarnya. Gitu kan pasarnya nggak ada. Kita harus pakai pendekatan. Jadi tangibility-nya itu pokoknya semakin abstrak lah. Semakin abstrak kan semakin susah dinilai. Tapi alhamdulillah saya dititipkan ilmu oleh Allah untuk itu. Jadi kalau misalkan nilai hutan untuk pencegahan erosi itu alhamdulillah saya bisa ngitung dengan pendekatan, replacement cost dan sebagainya. Wes bahasa-bahasa gitu kalau tak jelaskan sampean butuh 1 semester lah. Enggak lah, 1 tahun. 1 tahun, 1 tahun berarti 2 semester. Prof, di eraku nggak tahu kalau sekarang. Kehutanan itu kan jadi salah satu jurusan primadona ya. Termasuk kalau nggak salah di Indonesia ini ada 2 yang favorit tuh kalau kehutanan, IPB dan kehutanan UGM. Ya. So, memang menjanjikan kuliah di Fakultas Kehutanan. Ya, kalau pada saat itu mungkin iya ya, zaman kita ya. Zaman kita kalau ngelihatnya lapangan kerja, ya saat itu hutan masih bagus, masih banyak yang namanya HPH, yang kemudian dia mendapat berkah dari Tuhan, tinggal menebang, kemudian menanam pengkayaan, entah penanamannya jadi entah enggak, makanya dulu sering diplesetkan kan, TPTI, bukan harusnya kan tebang pilih tanam Indonesia, tapi seringkali diplesetkan tebang pasti tanam insya Allah, makanya kemudian itu yang HTI ya untuk melesetkan TPTI dulu TPTI. yang HPH ya, yang dulu. Nah kalau dulu, kalau kita melihat untuk misalkan peluang kerja, tapi kalau bagi saya ya semua fakultas, semua jurusan menurut saya baik. Kenapa bisa begitu? Enggak, aku nggak ngomong baik. Peluangnya untuk menjadi orang yang secara ekonomi meraih kesempatan ekonomi. Ya kalau sampean tanya begitu sama saya, yo salah. Oh saya ini sudah fakultas kehutanan, jadi dosen itu berarti ngajar loh ya. Loh lah iya. Ya aku yo tetep ngene wae uripe, hidupnya begini-begini saja. Lah tapi kaya kan kagak. Tapi kan bisa menghasilkan mahasiswa yang sukses secara ekonomi nggak? Ya kalau menghasilkan mahasiswa yang sukses secara ekonomi atau tidak itu resultante dari berbagai macam hal. Ada juga teman-teman saya selalu bilang nanti kira-kira 20% dari kalian 20% dari kalian itu yang hanya butuh diinspirasi, kemudian dia mengembangkan sendiri, itu biasanya jadi dosen atau jadi peneliti. Oke. 30% dari kalian yang harus dituntun untuk belajar untuk memahami sesuatu. Dituntun. 30% dari kalian biasanya menjadi abdi negara ASN. Jadi 50% dari kalian itu hanya perlu didoakan. Jadi bukan lagi diinspirasi, bukan dituntun, tapi hanya perlu didoakan. Nah biasanya 50% ini orang yang hanya perlu didoakan, itu dia punya creativity yang tinggi. Ada yang kemudian keluar dari fakultas kehutanan, jual beli kayu lapis. Sekarang dia udah punya pabrik kayu lapis. Jadi orang-orang yang 50% yang itu kan sebenarnya, makanya saya bilang yang namanya peluang kerja. Kalau bagi saya nggak melihat jurusan, tapi bagaimana pada saat proses pembelajaran itu yang dipentingkan adalah bagaimana dia melatih logika. Karena bagi saya pendidikan yang melatih logika, melatih berpikir. Lulus sarjana, punya ijazah itu hanya bukti bahwa kamu pernah sekolah.
bukan bukti bahwa kamu pernah berpikir. Oh. Ada yang lulusan Fakultas Kehutanan terus jadi pengusaha mebel, lalu jadi Waduh, jadi presiden. Lah ya, Waduh, jadi presiden. Jadi gubernur, lalu jadi presiden. Tapi pertanyaanku itu akan mengarah ke sini. Dengan kondisi sekarang, kondisi kehutanan kita itu seperti apa sih? Kondisi kehutanan kita. Seperti apa yang maksudnya apa? Kalau pertanyaannya ya overall lah, kondisi kehutanan kita masih potensial, masih baik-baik saja, masih bisa menjadi penopang mekanisme baik itu ekonomi, sosial, budaya gitu. Kalau dari pertanyaanku apa tuh? Pinter soalnya aku. Enggak, biasa saja sebenarnya. Jadi kalau kita lihat dari sisi luasan ya, jadi kuantitas, jelas menurun dibandingkan yang 20 dahulu. Tahun lalu. Bandingkan 20 tahun lalu menurun. Kemudian dari segi kualitas juga terjadi degradasi sebenarnya ya. Tetapi overall kalau kemudian kita ngomong tentang daya dukung secara keseluruhan itu masih lebih dari cukup. Apa tuh maksudnya? Lebih dari cukup. Jadi salah satu fungsi hutan itu kan sebenarnya daya dukung, dia menyediakan daya dukung untuk kehidupan seperti tata air, pencegahan banjir dan sebagainya secara keseluruhan. Tetapi yang jadi masalah kan kita tidak bisa memandang itu secara makro. Kita tetap harus melihat spot-spotnya. Jadi kejadian misalkan banjir NTT. Selain juga hazard atau bahaya perubahan iklim, itu karena memang kualitas sumber daya alam yang bisa untuk menahan tidak terjadinya bencana itu memang menurun. Jadi oleh karenanya nggak heran kalau kemudian banjir bandang di sana, di Ambarawa, di NTT dan sebagainya. Karena memang ya seperti itulah tipologinya. Allah menciptakan gunung untuk penampung air yang di situ pasti yang namanya di atas tuh nggak ada tanaman-tanaman pohon tinggi, Mas. Rumput-rumput itu. Udah tahu aku. Ya kan? Oh, situ juga naik gunung ya? Pernah. Nah, aku juga 2 kali. 3 kali. Lawu, Sindoro, Sumber. Oke. Merapi belum? Belum sah jadi orang Jogja. Merapi sudah sepertiga. Sudah sepertiga. Oke, lanjut. Nah, itu. Jadi sudah ditata sedemikian, tapi kemudian semakin turun biasanya ada tegaan-tegaan. Nah, begitu topografi miring, kayunya ditebang, pukulan air semakin tinggi, run off tinggi, banjir. Itu sudah sunatullah. Jadi kita nggak bisa ngomong ini musibah, enggak musibah. Tidak sepenuhnya musibah. Tidak sepenuhnya, itu sudah sunatullah. Sesuatu yang kamu rusak, gitu kan. Nah, pasti akan dampaknya akan seperti itu. Kalau di Indonesia itu pengerusakan atau kerusakan ekologi dalam konteks ini hutan, itu cukup besar nggak? Kalau dari sisi luasan, ya pengurangannya lumayan sih ya. Pengurangan dari 120 juta sekarang mungkin almost sekitar 95 jutaan kalau nggak salah kawasan hutan. Tetapi yang jadi masalah kan bukan cuma status kawasannya. Bisa jadi misalkan ini masuk kawasan hutan, tetapi di dalamnya sudah nggak ada apa-apa gitu. Karena orang masuk, tekanan penduduk dan sebagainya. Itu yang kemudian memang harus dipikirkan benar-benar. Kalau tidak mau nanti terjadi sesuatu yang lebih besar. Kalau saya bukan masalah itu, masalah air tawar. Jadi sebenarnya gambut itu kan salah satu cadangan air tawar terbesar. Gambut. Nah, sekarang gambutnya kita buka dengan kanal, kan seperti spons itu. Begitu dia dibuat kanal, airnya keluar laut. Jadi cadangan air tawar kita dengan pembukaan gambut. Jadi gambut itu sebetulnya problem atau justru kekayaan kita? Harusnya itu berkah. Apa berkah dari gambut? Ya berkahnya karena dia bisa menyimpan air. Sifatnya kan seperti spons. Asal tidak dibuka, itu dia adalah cadangan air tawar terbesar.
Terus? Selain yang di dalam ya. Ya, oke. Itu yang di permukaan. Terus kemudian jadi problem ketika Dibuka. Begitu dibuka, airnya keluar, dia tidak menyimpan air, airnya dibuang ke laut supaya gambutnya nanti bisa ditanamin gitu kan. Nah, begitu muka airnya ini dia tidak terjaga, gambut yang di atas akan kering. Oke. Di musim kemarau. Begitu kering, kita ngelempar api ini aja, bakar. Makanya kebakaran hutan itu kalau di gambut di musim kemarau itu sesimpel itu. Karena muka air itu dia tidak bisa membasahi gambut. Nah, idealnya lalu kalau kayak gambut itu tuh diapain, Prof? Dibiarkan atau bagaimana? Ya kalau misalkan seperti gambut yang seperti itu, kita kan dikasih akal ya. Tetap bisa dikelola sebenarnya. Tetapi dengan kita harus bisa menjaga tinggi muka air supaya gambut itu tetap dalam keadaan basah. Dalam keadaan basah. Jadi sebetulnya lahan gambut ditanami itu nggak apa-apa? Nggak masalah, tidak masalah. Asal. Jadi nanti kanalnya juga dengan sistem buka tutup, sekat dan sebagainya. Kalau musim penghujan tinggi supaya tanamannya nggak terendam, dibuka. Tapi begitu musim kemarau, misalkan airnya sudah mulai susut, ditutup dan seterusnya. Oke, kita geser dikit nih Prof. Prof Picus itu kan dosen UGM, akademisi, banyak melakukan penelitian. Salah satu yang saya lihat tuh memang penelitian soal gambut. Oke, tapi Prof Picus mendampingi petani itu ceritanya gimana? Ceritanya kecelakaan. Jatuh dari sepeda motor? Jatuh dari sepeda motor. Ceritanya kecelakaan. Jadi saya itu dulu orang yang tidak suka dengan tanaman. Kelihatan sih Bro. Iya. Kalau orang yang suka pohon itu auranya kayak saya. Fresh, teduh, ya, segar. Kemudian dia pertumbuhan riapnya pasti, gitu kan. Jadi semakin lama dia semakin membesar. Kambiumnya jelas. Ya, pertumbuhan. Gitu. Jadi aku nggak suka tanaman. Oke. Meskipun aku di Fakultas Kehutanan, di ekonomi. Nah, suatu saat saya mulai tahun 2010 tepatnya. Saya ada program sama temanku Mas June ini di Papua, mendampingi masyarakat asli untuk budidaya tanaman, pertanian dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah ketika saya memberi pelatihan, mendampingi di sana, itu banyak pertanyaan yang memang berhubungannya dengan teknis. Dan harapannya adalah semua pertanyaan itu bisa dijawab. Oke. Oleh karena itu, tujuan awalnya adalah bagaimana tidak mengecewakan yang bertanya. Saya mulai belajar. Kemudian saya praktikkan kecil, saya praktikkan kecil, kemudian saya ajarkan di sana, dan seterusnya sampai kemudian kebablasan. Saya senang dengan tanaman, gitu kan, Mungkin kadang-kadang kayak orang gila ngobrol sama tanaman. Ya begitulah ceritanya. Tapi ngomong-ngomong, kamu ngobrol sama tanaman itu beneran, Prof? Ngobrol sama tanaman itu beneran. Kalau ngajak ngobrolnya ya, ngajak ngobrolnya ya. Masalah dijawab apa enggak itu kan orang, Prof gimana sih cara ngobrol sama tanaman? Diajak ngobrol aja. Masalah dia nggak jawab, ya urusannya dia. Nggak usah ngatur-ngatur gitu kan. Coba diajak ngobrol. Ini gini, misalkan ini, kamu barusan dicabut sama Mas Putut, sakit apa enggak? Malah aku sing disalah. Lah sing nyabut apa? Yang nyabut barusan siapa? Tapi yang pegang siapa? Loh, yang nyabut siapa? Kalau yang megang itu. Nah ini sekarang faktanya siapa yang pegang? Saya. Oke. Berarti yang tanggung jawab siapa? Yang tanggung jawab ya yang megang. Yang megang. Ya enggak, yang mete. Ditanya, kamu sakit apa enggak? Sakit atau enggak? Sakit. Kamu seneng apa enggak? Enggak seneng. Kalau enggak seneng, kamu enggak seneng ya kalau kamu kalau kamu disakiti sama orang. Kamu disakiti sama orang, makanya kamu jangan menyakiti orang. Nah, itu pesan kepada kita. Kalau kamu nggak mau disakiti, ya jangan nyakiti. Kok kamu tahu jawabannya gitu? Coba aku. Nah, coba sampean. Kamu tak cabut sakit enggak? Enggak.
seneng-seneng aja, soalnya yang nyabut oke. Nah, itu yang seperti itu sebenarnya kalau misalkan saya jawabannya bisa jadi seperti yang Mas Putut, seneng-seneng aja, yang nyabut oke. Kenapa gitu? Karena yang nyabut dengan kasih sayang dan tadi dia ngomong bismillah. Nah, tadi sampean bismillah enggak? Bismillah toh? Enggak. Oh enggak lah, kalau enggak berarti jawabannya cocok aku gitu. Ya, untuk pembelajaran. Untuk belajar. Oke, terus Prof, kamu dikenal sebagai orang yang suka menggeluti mikroba. Ah, ini buat teman-teman ya. Prof Icus ini salah satu cairan mikroba yang yang diproses lah. Kalau dibikin sah nggak kalau bikin mikrobanya nggak bisa. Nggak mungkin kan, diproses oleh Prof Icus. Sudah banyak teman yang merasakan manfaatnya, baik itu untuk tanaman maupun untuk kesembuhan beberapa penyakit lah. Saya sudah mengalami sendiri. Misalnya saya sulit tidur, saya dikasih cairan sama Prof Icus. Saya itu kan orang skeptis. Bobol. Tapi kan atas nama adab nggak mungkin saya keluarin gitu kan. Tapi ya, dicoba Mas Putut. Ya coba, tak minum. Tetap tidur saya. Tidur terus. Nah, gimana ceritanya bisa mengakrabi mikroba? Ya sebenarnya kalau kita tepatnya saya bukan sendirian. Ada teman di Pati. Dia akrab juga. Akrab teman saya untuk sharing, namanya Mas Teguh. Yang kemudian dia pada awalnya dulu nemu mikroba bareng saya ngelihat di suatu tempat lah yang seharusnya jadi di pantai gitu, yang kemudian ya kok ada ombak, begitu ombak datang, pergi lagi ombaknya, airnya kok tetap bening gitu. Padahal yang namanya bako itu pasti tumbuh di lumpur gitu kan. Persis. Nah, karena kita memang diperintahkan Iqra gitu, membaca kan bukan cuma membaca buku, membaca semuanya. Membaca ini pasti ada apa-apanya. Mulailah teman ngambil airnya. Kemudian karena sama-sama nggak ngerti, minta tolong sama teman yang lain dan jurusan mikrobiologi untuk memilah ini ada apa aja toh mikrobanya. Ada ini sekian jenis. Begitu sudah sekian jenis dicoba satu-satu, ambil air yang keruh dari saat itu kita coba dari Rumah Sakit Arvita Bunda. Itu kan limbahnya ini maksudnya limbah rumah sakit ya. Limbah rumah sakit beberapa botol gitu. Kemudian kita masukin mikrobanya satu-satu, dikasih nama ini. Ada yang dalam 2 jam itu ternyata kemudian airnya sudah langsung bening. Artinya dia bening bukan gara-gara gravitasi. Kalau gravitasi seharusnya semuanya bening. Oke. Nah, ini pasti dia mengikat sesuatu. Nah, itu kemudian mulai dikembangkan, ngobrol dengan teman yang di Pati sama Mas Teguh, sharing dan sebagainya. Akhirnya kemudian awalnya sih bukan buat larutan-larutan kayak begitu, buat kalau sudah bisa seperti ini, artinya kita bisa coba untuk menjernihkan air, bisa coba untuk membuat pupuk organik, karena selama ini seringkali mendengar keluhan petani kalau pas pupuk langka, nggak bisa dipupuk, telat, nggak panen dan sebagainya. Nah, kemudian dari sana terus berkembang. Kalau pupuk organik ternyata kondisinya asam, pH-nya rendah. Kalau rendah bisa ngeracun tanaman. Sudah nggak ngerti gimana caranya, Allah kasih cara gitu kan. Ada tiba-tiba ada larutan yang kemasukan kotoran. Ternyata di situ begitu dilihat pH-nya dia sampai 8,5 sampai 9. Artinya kalau dicampur ini dia akan menjadi normal. Ya, jadi sebenarnya semuanya proses Iqra. Dan sekarang mikroba ini ada bermacam-macam mikroba di situ ya. Di situ. Nah kita pakai untuk buat pupuk, untuk buat ekstrak.
Untuk supaya misalkan pengolahan kotoran ayam supaya tidak berbau dan sebagainya. Bisa ya? Bisa. Mas Bayem juga sudah Mas Bayem ini kan punya punya peternakan ayam. Ada sekitar 15 ribuan ayam, ya. Kita uji coba di sana untuk kotorannya supaya tidak berbau gitu. Jadi mikroba ini sebetulnya banyak sekali gunanya, Prof. Kalau ngomong banyak sekali gunanya mungkin dihitung sama jari nggak bisa. Contoh yang paling terlihat nyata seringkali kita anggap biasa itu adalah gini. Kalau nggak ada mikroba, mungkin saat ini kita tidur dengan sampah atau kita duduk di sini, kanan kirinya akan ada gunungan sampah. Ya. Dan itulah kemahabesaran Allah gitu ya. Mikroba yang demikian bermanfaat diciptakan dalam bentuk yang tidak kasat mata. Kalau kasat mata itu kira-kira kasat mata misalkan sebesar Mas Putut ya gitu kan. Enggak, mikroba itu kalau di pentelengi itu kayak bentuknya kayak Prof gitu. Bentuknya enggak, kadang-kadang kayak Rio, tergantung jenis mikrobanya seperti apa. Mikroba itu kan ada yang baik, ada yang jahat ya. Ada yang jahat juga, misalkan E. coli. Misalkan salmonella dan sebagainya, ada yang jahat juga. Ya kayak manusia lah. Dan manusia ya begitulah. Nah, itu manfaatnya banyak. Dia bisa mengurai asam amino. Dari misalkan saya biasakan buat dari lele, saya kasih mikroba. Jadi asam amino esensial, saya campur sama air, saya siramkan tanaman. Nah, kalau saya nyari sendiri asam lelenya amino, disiramin ke enggak, lelenya saya kasih air, saya kasih mikroba, kemudian dia mengurai zat-zat yang ada di lele itu termasuk asam aminonya gitu kan. Lelenya hidup atau mati? Lelenya mati. Lelenya mati no. Lele mati. Lele mati ya, kemudian dari situ saya siramkan ke tanaman. Tanamannya tumbuh bagus, ya kan? Ya sudah, begitu saja. Prof, kalau ada saudara kita yang sedang bertani, kemudian ada persoalan dengan pupuk gitu ya, kesuburan tanaman lah ya, yang harus diintervensi dengan pupuk. Gimana cara paling mudah untuk menyuburkan tanah itu tanpa mengeluarkan banyak biaya? Ya. Tanpa mengeluarkan banyak biaya. Jadi prinsip sederhananya adalah dari daun kembali ke daun, dari buah kembali ke buah. Jadi kalau kita ingin membuat pertumbuhan yang bagus, gitu ya beri aja pupuk daun, pupuk yang dari daun-daunan, karena dia banyak mengandung nitrogen. Ya, dibuat kompos, dikasih mikroba lagi, kemudian dipupukkan. Tapi kalau untuk pembuahan, ya dari buah kembali ke buah. Buah dipangan menungso. Nah, kan ada di pasar juga banyak buah yang busuk. Banyak buah yang busuk daripada terbuang dan sebagainya. Saya biasanya setor ember kalau buah-buah busuk, saya ambil, kemudian saya proses lagi dengan mikroba, nanti dicampur air, siramkan. Nah, cuma kelemahannya adalah kita tidak bisa secara pasti mengukur sebenarnya berapa persen kandungan P, fosfornya, kandungan kaliumnya dan sebagainya. Kalau pupuk buatan, pabrikasi itu kan NPK 16, pasti perbandingannya 16%. Nah, kalau organik, itu salah satu kelemahannya adalah kita nggak bisa mengukur yang seperti itu, atau kalaupun bisa, biasanya orang males gitu kan. Nah, tapi selama yang kemudian dipegang oleh petani pada saat pemupukan itu hanya ada dua sebenarnya, pH sama kepekatan. Jadi kalau pH-nya pada ambang yang memang tidak membahayakan tanaman dan kepekatannya tidak membahayakan tanaman, aman disiramkan. Kepekatan itu apa? Kepekatan itu sebenarnya zat yang terlarut. Jadi air bening itu biasanya kepekatannya kan rendah. Begitu kita campur, kepekatannya naik. Ya ada batas-batasnya. Untuk tanaman sayur sekian, tanaman anggur sekian. Itu yang harus dipahami. Jadi yang namanya pemupukan itu kayak gitu. Aku tanya agak personal nih, Prof. Di kampungku itu dulu ada banyak jambu air. Dan aku
mungkin SD sampai SMP itu menikmati keberlimpahan jambu air. Tapi semenjak SMA sampai sekarang, setiap orang menanam jambu air selalu ada lalatnya di buah jambu itu. Itu kenapa sih? Ya berarti ada lalatnya. Ayo mulai. Lah berarti gini, Enggak, kamu bisa menyelesaikan pertanyaanku enggak? lo pertanyaan itu tidak harus diselesaikan, Mas. Pertanyaan itu hanya perlu dijawab. Masalah bener apa enggak? Iya, itu maksud saya. Nah, Ya. gitu. Itu kira-kira kenapa? Kok ada lalatnya dan nggak pergi-pergi lalatnya? Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Lah itu lalatnya kalau gini ilustrasinya, nek sampean nyaman sama ibunya kali, lah yo nemplek terus tau di situ tau. Ya enggak? Kamu nyamain aku sama lalat. Bukan, enggak ada lalat yang Apa? Ulat ya apa itu? ya kemudian dia lalat buah. Lalat buah ya. Lalat buah yang kemudian dia ini. Jadi sebenarnya begini, Mas Butut. Sebenarnya kalau tradisional ya, kalau misalkan seperti itu, kalau jumlahnya tidak begitu banyak, misalkan dari satu pohon hanya ada misalkan 1 kilo atau 2 kilo yang kemudian berulat, ambok biar itu sedekah. Oke. Dia juga butuh makan. Nah, masalahnya semua. Kalau masalahnya semua, artinya itu juga lalat, diajak ngomong dulu. Kamu jangan kurang ajar. Maksudnya gini, kamu jangan kurang ajar. Yang namanya minta. Kamu dosen loh. Ya. Ini di rumah mahasiswamu. Loh, apa-apa. Penyelesaian itu. Penyelesaian di dalam. Lalat diajak ngobrol. Di dalam, supaya tidak jengkel, itu saya harus menyelesaikan diri saya dulu. Kamu itu kalau minta, ya tahu diri. Aku yang nanam, ya dibagiin. Kalau kamu nanti keterlaluan, berlebihan, ya aku harus nyemprot, gitu kan. Nyemprot yang mengusir maksudnya, tidak membunuh, gitu kan. Tapi kan harus diperingatkan dulu. Enggak mak bendundu. Kalau saya lo ya, ngomong, enggak kurang ajar lo, aku yang nanam kok. Kalau orang minta itu ya sak cukupnya. Enggak efektif. Enggak efektif kan? Nah, begitu enggak efektif, ada nenek moyang kita dulu kalau ngajarin, pakai jeruk nipis, pakai daun jeruk nipis juga. Jadi misalkan air 1 liter, daun jeruk nipisnya sekitar 20, jeruk nipisnya 2 atau 3 buah, dikocorkan dalam air itu. Begitu dikocorkan dalam air, ambil namanya bunga sepatu itu kan kalau diginikan agak lengket-lengket ya. Iya, betul. Agak lengket-lengket, campurkan dalam air, sudah disaring, semprotkan. Itu begitu dia nempel ke buah, dia akan ngusir lalat buah. Cerdas aku asli nih. Lalat buah kok riwil toh. Apa? Lalat buah jane karepe apa toh? Oh dulu nggak ada, sekarang ada. Bukan dulu nggak ada, sekarang ada. Enggak, maksudnya nggak banyak. Wong aku itu mengalami masa yang panjang di mana di kampungku itu sekarang malah ditebangi udah. Pertanyaanku, kondisi lingkungan dulu sama sekarang sama atau enggak? Nek menurutmu piye? Beda. Lah iya. Ya sudah beda. Beda. Kalau beda, pasti akan ada perubahan-perubahan. Yang namanya berubah, dunia berputar. Lalat buah ya berputar gitu. Pasti begitu. Dulu ada COVID nggak? Nggak ono kan? Sekarang kok ada? COVID maunya apa coba? Nah iya. Nah, dulu nggak ada Prof Bicus. Sekarang ada. Udah siap berapa Prof sekarang? Aku sekarang 47. Bukan 74. 47. 47. Ya begitu. Jadi dan cara-cara tradisional kayak begitu sebenarnya kalau kita ikro itu gampang. Mas Putut bisa lihat di sana itu. Ada namanya pohon tembelean. Pohon tembelean itu kalau di begini baunya kayak tembelek itu beneran. Kayak apa, Pak? Kayak tembelek. Tembelek itu apa? Kotoran. Kotoran manusia. Kotoran hewan. Kamu pernah inginin kotoran hewan? Pernah. Pernah. Coba dilihat. Daun tembelean itu ada yang bolong-bolong nggak? Ada yang bolong-bolong nggak? Nggak ada. Karena baunya? Bukan, nggak ada. Artinya hewan nggak mau makan. Kalau hewan belalang dan sebagainya nggak mau makan. Kalau nggak mau makan itu kita ekstrak, kita semprotkan untuk pengusir hama. Bisa jadi. Ikro itu caranya begitu. Makanya, berarti ilalang itu bisa, Bro? Bisa jadi. Bisa jadi. Kenapa kita nggak pakai batu aja? Batu? Batu kan nggak ada yang makan juga hewan.
Bener. Atau besi. Nah, Besi kan juga nggak ada yang makan. Ya, bisa Pak? dipakai Mas Butut. Bisa, misalkan. Bisa kan? Ya, ada belalang, tempel, di Pesawat tanaman batu. pesawat batu, erat gebuk, gitu. Loh, boleh nggak? Logis nggak? Ya logis. Cuma capek. Nah, nggak apa-apa. Lu ngono kisah. Nggak, kenapa harus yang hidup? Kenapa nggak yang mati? Apanya? Ya itu tadi. Kenapa harus tumbuhan? Kenapa nggak batu? Aku pengen. Sehingga maksud gini loh. Siapa tahu Prof Picus tertarik dari mulai ngobrol tanaman, geser ke ngobrol bersama mikroba, terus kemudian ngobrol bersama batu. Kan asik tuh. Ngobrol sama batu. Gini Mas Butut, yang namanya aku bisa aja kayak begitu. Cuma nanti kalau misalkan aku jadi Raden Hangabei, yang semuanya aku ngerti, job sampean apa? Sampean nggak ada job. Tugas saya kan bertanya. Nah, tugas sampean bertanya tok. Nah, nanti udah sampai pada batu, tak jawab juga. Sampean nggak ada pertanyaan lagi. Coba, nggak bisa nggak kalau batu itu? Bisa, coba P. Coba misalkan aku suruh ngobrol Ya sama bisa batu. nggak, batu itu kan nggak dimakan belalang. Nggak dimakan belalang. Dihancurin bisa nggak disemprotin? Kan nggak dimakan. Bisa. Tadi itu kan pembelean. Bener. Ya kan? Bener. Batu. Nah, Nyari batu bongkahan rapi itu yang agak gede. Kemudian dipecah. diekstrak. Nggak usah diekstrak, dipecah. Kecil-kecil. Gue nyawati walang. Benar, begitu ada belalang macam-macam bareng-bareng dilemparkan. Pergi dia tetap ada. Kalau ada yang kena, satu disemprot, yang satu dilempar. Ya apa sih? yang namanya aja benda padat sama cair kok sampean sama-sama kan. Lah kan bisa dicairkan batunya. Lah biayanya piye? Kan harus logis toh. Loh, bukannya lebih murah? Tinggal dipalu, dijur, campur air, diendapkan, disaring, semprot. Nah, itu saya belum pernah mencoba. Nah, mau dicoba. Saya nggak mau mencoba. Kenapa? Nggak mau mencoba karena begini, saya ngelihat yang namanya belalang itu kan dia senengnya makan daun tanaman yang kita budidaya. Oke. Nah, begitu dia seneng daun itu, saya akan mencari daun yang tidak dimakan sama belalang supaya aku bisa nyemprot ngusir dia, nggak membunuh gitu. Nah, kalau nanti saya sudah jadi wali tanduran, saya jadi wali batu, jadi wali api macam, nah yang lain kebagian apa? Tuh. Yo bagi-bagilah. Ya. Hidup itu ya harus begitu. Tuh. Jangan berlebihan. Wali yo satu saja, wali tanaman. Udah. Prof, kita cerita ini yang terakhir nih, sesi terakhir. Ini dalam Kapitian ada banyak tanaman. Dulu awal-awalnya kayaknya nanam anggur ya, Prof ya. Nanam anggur ya, itu anggurnya masih hidup sebagian. Oke. Tapi yang jelas ini sebetulnya tempat apa sih? Kok seorang akademisi UGM bikin tempat kayak gini? Dalam Kapitian ya. Iya. Dari namanya, kenapa namanya Kapitian? Pitik. 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 Ayam. Pitik itu ayam. Ayam itu ketika dia hidup, dia punya manfaat. Ayam petelur, Cacing juga punya. lah ya enggak. Kenapa enggak dikasih nama dalam cacingnya? Sebenarnya begini, itu kota ate gato aja. Oke. Pitik, ya toh? Pitik. Picus dan teman incorporation. Sebenarnya itu, cuma kemudian digotak-gatukkan aja. Okay. Apa itu pitik? Jadi pitik itu dia pada saat hidup ayam petelur dia punya manfaat bertelur yang kemudian kita makan telurnya, ya. Kemudian kotorannya kita bisa kumpulkan untuk pupuk tanaman. Dua manfaat juga. Ketika dia sembelih mati, tiga dagingnya bisa dimakan. Yang keempat, tulangnya kenapa nggak dimakan? Tulangnya kalau kenapa? dimasukkan ke hayam muruk bisa. Tulang lunak soalnya. Tapi kenapa sih Prof kalau pitik itu kok cucuknya itu kok dipotong? Gini, kalau kukunya juga. Ya gini, kalau cucuk itu kan begini ya. Kalau misalkan begini, kayak begini, itu dia makannya mesti agak sulit. Tahu, kenapa kok ketika sudah dimatikan kenapa harus dibuang? Kenapa nggak dimakan sekalian? Apanya? Ya cucuknya itu kok apanya? Cucuknya kenapa nggak dimakan? Kenapa nggak dimakan manusia? Sampean salah kalau tanya sama saya. Kenapa? Saya itu nggak makan ayam. Loh, dari kecil. Lah ya, ini kan saya bertanya kepada seorang akademisi. Yaitu mangsamu ini begitu akademisi semuanya tahu.
Ya siapa tahu. Ya nggak nggak tahu usah aku. marah. Ya marah lah, itu pertanyaan nggak masuk akal. Loh, kok nggak masuk akal? Kan cucuk. Kenapa sih cucuk itu harus dibuang? Nah, kenapa nggak dimakan? begini Mas Putut, itu justru menurutku itu satu peluang. Olar. Bukan suatu peluang. Olar bulu itu loh. Itu bisa Kenapa jadi juga harus dibubuti? karena mau dipakai untuk kemoceng. Sudah nggak ada. Ya. Ada itu kemoceng itu. Ya, Nah. jarang tapi rata-rata dibuang. Lah ada itu moceng. Nah, buktinya. Itu kalau misalkan seperti itu malah peluang. Peluang untuk Tadi cucuk kenapa nggak dimakan? Itu kerupuk keripik pertanyaan cucuk. yang peluang. Loh. Bener peluang. Belum ada orang yang melakukan. Sampeyan bisa jadi orang pertama yang makan cucuk ayam. Oh. Terkenal. Jadi meninggalkan tapak. Ceker. Ceker ada juga ceker. Enggak Kukunya. kukunya. Nah, kukunya. Kukunya. Ada masalah apa manusia dengan kuku dan cucuk itu? Kenapa nggak dikonsumsi? Sampean salah tanya aku nggak makan dagingnya nggak tak makan. Mbok kon makan cucuk yo, nggak masuk Ya, akal. siapa tahu kan kamu bisa meneliti. Iki mau tekan di mau. Dalam Nah, KPT. itu sudah berapa manfaatnya? 4 toh. 4 bulunya iso nggo kemucing. Kemoceng. Artinya kalau kita setidaknya tidak bisa menyamai 4 manfaat pitik ini, ayam ini, berarti kita yang katanya manusia yang makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, itu ternyata dia manfaatnya masih di bawah ayam. Manusia nggak mungkin dagingnya itu dimakan. Lah ya, artinya sedapat mungkin dia harus bisa, wong ayam aja punya 4 manfaat dalam hidup dan matinya. Mbok ya manusia itu mikirnya begitu, piye? Ya makanya di sini satu ada tempat gini untuk kebun-kebun karena saya memang senang sama tanaman, tapi tujuan yang utama adalah satu untuk tempat silaturahmi. Bagaimana tempat silaturahmi? Kemudian ada pesan dari Gusmus yang kedua, saat itu WhatsApp saya, Cus, jadikan tempat itu sebagai tempat untuk saling berbagi ilmu. Karena setiap manusia itu pasti dia tidak memiliki ilmu yang dimiliki saudaranya yang lain. Benar, makanya saya tadi nanya. Karena saya nggak punya itu ilmu tentang cucuk itu tadi. Udah bener Gusmus itu. Makanya saya datang ke sini untuk bertanya kenapa orang tidak mengkonsumsi cucuk. Apakah itu haram? Apakah itu nggak enak? Atau ya sampean kalau haram apa enggak, saya tanya sama ahli fikih cucuk. Yang gitu. enak enggak? Kalau tanya sama dokter Made misalkan, dokter Made kenapa cucuk itu tidak dimakan? Dokter Made akan jawab, Mas, cucuk itu kan keras. Kalau misalkan dikunyah susah, kalau langsung ditelan dia akan mau ini kan kacang keras. Tapi kan bisa dikunyah. Nah, cucuk mungkin bisa loh. Ya, mungkin bisa jadi bisa. Iya. Tapi keras, tapi kan dongono jajal. Makanya direbus dulu atau gimana? Enggak, maksudku enggak harus begitu, Po. Prof kan enggak makan gambut, tapi meneliti gambut toh. Aku enggak makan gambut. Tapi meneliti gambut. Cucuk kenapa diskriminatif? Oh ya. Nah. Oh ya. Ayo. Aku nggak bisa jawab ini pertanyaan. Sakjane pinter aku. Iya ya. Oke. Ya daripada nanti orang merasa saya pintar, lebih pintar dari Prof Isus kan nggak enak. Nanti saya suruh ngajar di UGM kan nggak enak. Yo sampean kalau begitu ngajar di Fakultas Kehutanan begitu ditanya Pak Putut, ditanya mahasiswa, ini pohon apa? Trembesi. Nah, trembesi, ngawur padahal jati ya, harus ngawur. Ya. Enggak ya, kalau cuman tanaman ya tahu lah, Prof. Nah ya itu tadi yang kedua ya. Jadi tempat untuk silaturahmi, berbagi ilmu. Kemudian yang ketiga itu tempat untuk sama-sama saling belajar untuk mengamalkan ilmu. Nah, kemudian yang keempat pesan beliau ini Gusmus maksudnya. Ya, jadi nanti mudah-mudahan semua teman-teman saudara-saudara yang memang dipertemukan di sana bisa juga saling menasihati
untuk kebaikan. Jadi itu pesan beliau. Kemudian ya memang pesan yang berat ya, amanah yang berat. Nuansanya udah kayak Ramadan nih Pak. Iya, pesan yang berat, tapi ya yang namanya manusia kan hanya perlu menjalani. Ya. Hanya perlu menjalani. Diperintah untuk semuanya udah disiapkan. Saya diperintah sholat itu Allah sudah menyiapkan sarung, baju, sajadah, air dan sebagainya. Jadi begitu ada perintah yang seperti itu Allah siapkan. Alhamdulillah semuanya disiapkan. Kadang-kadang ya lali lo sarungnya itu kok neng di lo. Semuanya disiapkan. Kopi, ada wakijo, senkoin, ngirimi setiap bulan dan Prof, sebagainya. bener nggak membangun dan membeli, menyewa atau apapun lah itu, Prof nyaris tidak mengeluarkan uang sepeser pun? Ya kalau tidak mengeluarkan uang sepeser pun juga enggak. Tukang itu aku juga membelikan minum ya, maksud aku beli. Yo rasa ngegas. Ya ini mulai dari sewa. Ada teman, Mas Bayem itu yang Kediri. Kebetulan dia udah disewa aja. Kemudian rumah kayu ini teman yang di Medan, Pak Kijo itu, Prof suka dibeliin sama dia rumahnya. Kemudian Rangga karena dia ngerti bangunan, Prof nanti untuk bangunnya urusan saya, gitu, bangun. Kemudian Gus Irfan buat kolam, kemudian Mas Eko menjalankan dawuhnya Gus Bus untuk dikasih surolah buat geletaan, buat sorat dan sebagainya. Mas Eko, kemudian greenhouse itu ada sebagian Mas Denny, ada sebagian Mas Bayem, internet dan sebagainya. Jadi memang nyaris tidak mengeluarkan uang. Karena ya pada saat rumah di Maguwo itu habis kontrakannya, saya ada tanaman, saya hanya minta sebagai manusia, ya Allah ya, kalau saya nggak boleh tinggal lagi di Maguwo, saya kalau secara manusia saya ingin punya tempat. Kenapa? Karena saya ada tanaman yang harus saya rawat. Banyak teman yang kalau ke Jogja itu datang ke sana, bahkan ada yang nginap di sana. Saya nggak mungkin menerima di rumah, karena rumah saya juga nggak besar, istri saya tidak tahan bau asap dan sebagainya. Teman saya hampir semuanya yang ngerokok. Jika memang itu baik untukku, ya Allah, ya Engkau yang cukupkan, karena aku nggak mampu, aku nggak punya uang. Tapi kalau memang buruk untukku, ya sudah, cegahlah dan cabutlah keinginan ini dari diri, supaya aku nggak pengen lagi. Nah, terus kemudian prosesnya 2 minggu kemudian dikabarin ada tanah disewain, 2 hari kemudian ada rumah dijual, mulai April bangun, akhir Juli selesai, saya keluar dari sana tanggal 1 Agustus, pindah ke sini 2020. Dengan sepertinya mudah semua ya prosesnya? Alhamdulillah mudah. Termasuk dikasih mobil? Kalau dikasih mobil itu, iya, jadi ditawarin sama orang, Prof ada mobil bagus nih, daripada sampean itu naik motor terus kehujanan, pengen nggak? Ya saya bilang pengen, mau dibeli, saya nggak punya uang. Tapi ya saya bermohon, ya Allah saya pengen, tapi saya nggak punya uang. Kalau bagus belikan untuk saya. Kalau jelek ya sudah lupakan, supaya aku nggak pengen mobil lagi. Ternyata Mas Edi, mbok dibeli aja Prof. Itu murah itu. Saya aja yang beli, kata dia. Saya nggak ngerti strateginya dia itu ternyata. Begitu dia beli, barangnya diantar ke sini. Mas ini mobilnya, ini BPKB-nya, ini STNK-nya, kasih tahu. Ya wes BPKB ini wes tak gowo. Mobilnya harus STNK-nya gowo. Ya, gitu kan. Terus sampean harus berterima kasih sama saya, Prof. Katanya. Ya, tak cepain mobil, gitu kan. Saya bilang enggak, sampean yang harus berterima kasih sama saya. Lu kok bisa? Iyalah. Mobilnya siapa? Mobil saya. Ya kan yang beli sampean kan. Artinya itu mobil sampean. Kalau mobil sampean, kenapa enggak sampean parkir di rumah sampean? Dikasih sampean. Ya enggak bisa, karena di sana enggak ada tempat parkir. Udah kebanyakan mobil dia. Iya kan. Makanya ditaruh di sini. Harusnya dia yang terima kasih sama saya. Dia sudah parkir di sini gratis. Tak panasi, kadang tak pakai supaya tidak rusak, kadang tak cuciin, tak ganti oli. Aku dia yang terima kasih dan. Prof, ini terakhir bener ini.
kalau kamu kayak gitu itu ngobrol sama dosen bisa kok. Kayak begini. Nah, Kalau dosen satu lab bisa, yang namanya Mas Slamet itu. kalau dosen yang lain pasti nggak bisa dipahami ya orang kayak kamu itu. Ya. Sulit lah. Ya, segala sesuatu kan nggak harus dipahami, Mas. Iya. Ingat iya, kata-katanya paham. Pak Amal itu loh. Ora kabeh kowe kudu ngerti. Iya. Jadi ya wis ben wae. Hmm. Karena saya ingat sama Gus Mus itu. Saat saya membuat buku, kemudian DC sama anak buahnya Mas Edi itu, bukan ngece, bercanda. Wah ini puisi khotbah Jumat ini Prof. Saya mengadu sama Gus Mus. Kata Gus Mus begini. Cus, harusnya kan kamu bersyukur. Enggak semua puisi itu bisa dijadikan khotbah Jumat. Bukumu bisa jadi puisi khotbah Jumat, harusnya bersyukur gitu kan. Dan setelah itu beliau mengeluarkan lukisan. Menurutmu mana yang bagus? Yang pertama itu seperti kulit kayu nggak jelas itu. Yang paling bagus yang terakhir, Gus. Enggak, ini yang paling bernilai adalah yang seperti kulit kayu. Jadi saya tidak peduli apa kata orang, mengatakan ini lukisan apa. Tapi ketika kamu melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena makhluk, karena omongannya makhluk, berarti kamu manusia yang terjajah. Kenapa kamu manusia yang terjajah? Karena la ilaha illallahmu hilang. Kamu melakukan bukan karena Allah, karena makhluk. Gitu. Jadi pesannya beliau itu, aku meskipun gini-gini itu kalau beliau pesen tak dengerin. Iya, baik teman-teman, tausiah Ramadan kali ini berakhir dengan seru. Tausiah Ramadan. Soalnya sebentar lagi kita mau Ramadan dan sudah sejam ini sama Prof. Icus harus diakhiri karena kalau enggak dia akan makin tidak bisa diprediksi omongannya. Tapi terima kasih Prof. Sama-sama, Mas Putut. Tempat ini menjadi tempat yang menyenangkan bagi banyak orang untuk belajar, untuk saling berbagi ilmu, dan bagi teman-teman yang punya usul Ramadan nanti video Mojok mau menampilkan apa, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Ya gitu toh. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.